Ini sebelum saya tanggapi, saya ingin tahu dulu, Anda itu pendeta, paderi, atau jemaat biasa? Silakan. Saya sebenarnya sudah sekolah Islam dari pesantren, ya. Dan setelah saya keluar daripada agama, Ini sebelum saya tanggapi, saya ingin tahu dulu, Anda itu pendeta, paderi, atau jemaat biasa? Silakan. saya sebenarnya sudah sekolah Islam dari pesantren, ya. Dan setelah saya keluar daripada agama Islam, langsung gua enggak lagi akan membaca Al-Quran, cuman hanya di otak aja. Dan gua ditawarkan untuk menjadi pendeta, meskipun gua enggak ingin jadi pendeta, tapi saya terpaksalah menerima tawaran kependetaan itu dengan rela hati. Dan walaupun gua udah meninggalkan Islam, namun ilmu yang gua pelajari itu sebagai bakalan gua untuk menghadapi liku-liku kehidupan dan memperjuangkan apa yang gua pikir, apa yang ilmu sebenarnya ini perlu dituntut di dalam apapun juga keadaan. Dan tentang jawatan itu, gua enggak perlu semuanya itu. Bagi pikiran gua hanyalah keselamatan. Entah keselamatan datang dari mana, entah keselamatan datang dari siapa. Cuman kita akan mencari keselamatan itu di dalam apapun juga ilmu yang kita tahu. Bagaikan menggali sedalam-dalamnya mutiara di dalam tanah, adakah kita rajin untuk menggalinya? Atau adakah kita bermalas-malasan untuk menggali mutiara itu seperti mutiara yang berharga, ya, mutiara yang berharga yang terdapat di dalam ilmu ketuhanan itu yang kita pelajari. Dan banyak ilmu yang gua pelajari, semuanya itu hanya menuntun kepada keselamatan, entah itu keselamatan yang nabi-nabi terdahulu telah sediakan, entah nabi-nabi yang terkemudian yang telah menyediakan, hanya Tuhan yang tahu. Ya, Jadi Anda adalah seorang murtadin. Ya, Anda seorang murtadin. Begitu Anda murtad, kemudian Anda sekonyong-konyong menjadi pendeta. Ya, setahu saya untuk menjadi seorang pendeta itu harus melalui bangku sekolah gitu. Tapi ternyata Anda bisa menjadi seorang pendeta, lalu kemudian menjadi seorang debaters. Nah, itu luar biasa ya. Nah, itulah bedanya kalau orang mu'alaf dengan murtadin. Kalau orang murtad bisa mengganti kedudukan pendeta, bisa menjadi pemimpin umat atau pemimpin jemaat. Itu kalau murtad. Sekonyong-konyong bisa menjadi imam atau pemimpin jemaat. Kalau menjadi mu'alaf itu tidak bisa. Anda mu'alaf hari ini, oh nggak bisa langsung menjadi pemimpin umat, nggak bisa. Menjadi ustadz nggak bisa. Anda harus betul-betul memahami kitab sucinya Islam. Kalaupun Anda sudah paham, Anda hanya menjadi seorang makmum, nggak bisa menjadi seorang imam.
Itu yang perlu saudara pahami. Kenapa nggak bisa menjadi seorang imam? Karena untuk menjadi seorang imam itu banyak syaratnya yang harus dilalui. Ya, namun tidak berarti selamanya mualaf itu nggak bisa menjadi imam, tidak. Tetapi mayoritas mualaf itu kebanyakan hanya menjadi makmum. Intinya untuk menjadi pemimpin jangan mimpi menjadi mualaf, pemimpin umat. Tapi kalau untuk menjadi pemimpin jemaat, ya silakan Anda bermimpi untuk menjadi murtad. Karena sangat mudah menjadi pemimpin jemaat di dalam Kristen. Kalau Anda sudah bisa membuai orang dengan kata-kata yang syahdu tentang ketuhanan terhadap makhluk bernama Yesus, ya Anda sudah bisa menjadi pemimpin jemaat. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, karena Anda adalah seorang murtadin, menurut Anda bagaimana hukumnya orang Islam yang mati dalam keadaan tidak menyembah kepada Yesus? Silakan. Rasul Paulus bukan menentang hukum Musa, ya, ataupun hukum Abraham untuk bersunat. Tetapi orang-orang Yahudi mengklasifikasikan sunat secara lahir, yaitu adalah jalan keselamatan, bisa masuk surga. Itu yang ditentang oleh Rasul Paulus. Sedangkan hukum orang Yahudi itu hanya menuntun kepada Kristus. Perjanjian Abraham itu menuntun kepada kematian Yesus di salib. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Sekiranya orang Yahudi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Rasul Paulus tidak akan meniadakan hukum sunat. Karena hukum sunat itu menjadi batu penghalang kepada keselamatan menuju Kristus. Makanya Rasul Paulus mendeklarasikan sunat itu hanya hukum yang kedua. Tetapi hukum yang pertama dan yang utama ialah Kristus harus diabadikan terlebih dahulu sebagai pengampunan dosa dan jalan keselamatan. Itu maksud Rasul Paulus, ya. Bukan Rasul Paulus meniadakan hukum khitan itu sebenarnya. Tetapi haruslah diutamakan Kristus itu, barulah sunat yang sebenarnya, ya. Yaitu sunat secara lahiriah, sunat hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu maksud Rasul Paulus, ya. Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan tentang sunat kulub. Kemudian Abraham memiliki perjanjian kekal tentang sunat kulub. Kejadian 17 ayat 9 sampai ayat 14. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam di dalam Imamat 12 ayat 1 sampai ayat 3 juga mengajarkan tentang sunat. Lalu kemudian Yosua di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai ayat 3, Yosua 5 ayat 2 itu juga mengajarkan tentang sunat. Kemudian Yesus mempraktekkan tentang sunat. Sedangkan Paulus sendiri itu melarang bersunat. Bahkan di dalam Galatia 5 ayat 2 mengharamkan sunat. Di dalam Galatia 1 ayat 15 dia katakan, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak dalam kandung ibuku dan memanggil aku dalam kasih karunia-Nya. Ini pengakuan Paulus bahwa dia telah diangkat menjadi rasul sejak dia di dalam kandungan ibunya. Nah, sebagai rasul yang mengaku dirinya diangkat menjadi rasul, pengajar, itu justru mengajarkan mengharamkan sunat. Jika engkau bersunat, kata Paulus, maka Yesus Kristus tidak berguna bagi kamu. Ini menurut Anda, Paulus ini bertentangan dengan ajaran nabi-nabi atau tidak? Silakan. Begini ya, Bapak Jul. Sebenarnya Rasul Paulus enggak mengharamkan sunat, yaitu sunat lahiriah. Karena Rasul Paulus juga sendiri pun udah disunat menurut adat istiadat Yahudi, maklumlah karena Yahudi juga Paulus itu.
Jadi enggaklah masuk akal kalau Rasul Paulus menolak mentah-mentah hukum sunat itu. Karena Rasul Paulus itu telah berjuang bermati-matian menentang Kristus itu, yang dianggap oleh Rasul Paulus adalah sesat, mentuhankan Yesus itu. Tetapi pada waktu Rasul Paulus ditobatkan oleh Yesus, dan Rasul Paulus telah menjadi buta, lantas itu Rasul Paulus telah menyadari bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena melihat cahaya dari langit. Kalau hanya setakat nabi, memang tidak ada nabi yang bercahaya dari langit, hanya Tuhan sahaja. Ya, jadi adalah masuk akal dan masuk logika kalau kelihatan datang dari langit cahaya dan kedengaran mengatakan bahwa Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Itu perkataan Yesus Kristus. Barulah Rasul Paulus menyadari bahwa Yesus itu Tuhan. Dan segala hukum-hukum seperti hukum sunat yang dibawa oleh Rasul Paulus pada waktu itu adalah dianggap sampah. Karena orang-orang Yahudi mengklasifikasikan sunat lahiriah itu adalah jalan keselamatan. Dan Rasul Paulus membandingkan ketuhanan Yesus dengan hukum-hukum kecil-kecilan seperti itu, seperti sunat, itu dianggap hanya sampah. Karena itu bukanlah jalan keselamatan yang sebenarnya dalam ilmu ketuhanan yang Rasul Paulus dapat di dalam Kristus Yesus, ya. Dan sebenarnya Rasul Paulus itu tidak menentang hukum Taurat itu, ya. Tetapi oleh karena orang-orang Yahudi mengutamakan hukum Taurat itu dan tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, makanya Rasul Paulus mengutamakan Yesus itu sebagai jalan keselamatan, dan hukum-hukum peraturan-peraturan seperti hukum-hukum Musa, hukum kecil-kecilan itu hanyalah penuntun kepada Kristus. Itulah maksud Rasul Paulus. Di dalam nas kitab suci tidak ada Rasul Paulus mengatakan mengharamkan sunat itu sebenarnya. Tetapi Rasul Paulus memberi kepahaman bahwa adalah lebih baik, ya, bersunat secara hati dan bukan bersunat secara lahiriah, karena lahiriah itu hanya sunat perjanjian. Tetapi kalau bersunat secara perjanjian secara lahiriah itu, kebanyakannya orang-orang Yahudi pada waktu itu bersunat secara lahiriah pun mereka tetap menjadi penderhaka dan pelanggar hukum, karena hanya kelihatan orang alim memakai jubah-jubah panjang, ya, memakai sorban dan sebagainya. Tetapi tindakan mereka adalah tidak rubah seperti seorang munafik, kan? Karena orang-orang Yahudi memerintahkan supaya mengikuti itu dan ini, sedangkan pemimpin-pemimpin orang Yahudi pada waktu itu mereka juga pelanggar. Jadi kayaknya mereka enggak bersunat hati, hanya lahiriah aja mereka utamakan. Dan Rasul Paulus lihat akan hal itu, dan Rasul Paulus mengatakan bersunat atau tidak bersunat itu tidak penting, karena Rasul Paulus harus memberi penjelasan seperti itu supaya orang-orang Yahudi sadar bahwa jalan keselamatan itu bukanlah secara khitan secara lahiriah, tetapi khitan secara hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu adalah hukum yang utama dan jalan keselamatan masuk surga, ya. Itulah Rasul Paulus
untuk menjelaskan bagaimana hukum dan bagaimana anugerah Kristus itu harus diutamakan daripada hukum kita. Paulus itu memang bersunat karena dia adalah seorang penganut ajaran Torah. Dia adalah ahli kitab. Tapi setelah menjadi agen daripada Romawi, penganut ajaran pagan, dia murtad. Lalu kemudian dia menjajakan ajarannya kepada siapa? Kepada non-Yahudi. Tidak ada satupun surat yang dikarang oleh Paulus itu yang dikirim kepada pemukiman-pemukiman Bani Israel. Selamanya dikirim kepada orang-orang yang sudah menganut Trinitas jauh sebelum Kristen diproklamirkan menjadi sebuah agama dan kepercayaan. Itu yang perlu Anda pahami. Paulus atau Saulus dari Tarsus itu jelas adalah orang yang mengaku sebagai rasul. Dia bukan murid Yesus dan tidak termasuk ke dalam ke-12 murid Yesus yang setia. Di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Paulus itu membual dengan mengaku sebagai seorang yang dipilih oleh Tuhan sejak dalam kandungannya. Itu pengakuan Paulus sendiri. Galatia 1 ayat 15 yang saya bacakan kepada Anda tadi. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Kalau Paulus itu dipilih dari sejak dalam kandungan ibunya, kenapa dia tidak menjadi pengikut Yesus? Sementara dia dengan Yesus itu hanya berselang 2 tahun saja. Kenapa nggak jadi muridnya? Kenapa malah menjadi penentangnya? Kalau dia memang dipilih dari sejak rahim. Sejatinya dia lahir harus seperti Yohanes Pembaptis. Ya. Sejatinya ketika dia lahir sudah menjadi rasul, dia sudah penuh dengan Roh Kudus dalam konsep iman Kristen. Tapi kenapa dia memulai karyanya dengan terlebih dahulu menjadi penjagal, menjadi pembunuh, menjadi penipu, penganiaya murid-murid Yesus, sehingga dia menggenapi nubuatan tentang nabi palsu. Dan bahkan tidak hanya itu, Paulus pun mengaku memiliki keistimewaan seperti Musa, yaitu bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 8 sampai ayat 19 ya, mudah-mudahan saya tidak keliru menyebut ayat. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia aku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus mengaku bercakap-cakap dengan Tuhan, sama seperti Musa. Tetapi ngapa kemudian perbuatannya tidak mencerminkan dia adalah seorang yang baik dari sejak lahir? Coba, nanti menjadi agen, lalu mengaku bertaubat, mengganti nama menjadi Paulus. Sebagai seorang yang mengaku rasul, ya, Paulus bukannya meneruskan dan menegakkan ajaran Yesus, tapi malah sebaliknya. Paulus merombak habis ajaran Yesus seperti tentang sunat. Paulus dengan terang melarang orang bersunat. Galatia 5 ayat 2. Jika engkau bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Itu yang harus kamu camkan baik-baik. Makanya saya katakan samamu, kalau Paulus itu adalah seorang nabi, dia adalah seorang rasul yang terpilih dari sejak kandung ibunya, maka sudah pasti dia akan menjadi pengikut Yesus dan berada di antara ke-12 murid. Tapi kan faktanya tidak. Gitu. Jadi bagaimana mungkin Anda mengatakan Anda meninggalkan Islam menuju kepada ajaran Paulus, kemudian Anda menjajakan nama Yesus, sementara ajaran Paulus bertentangan habis dengan ajaran Yesus. Saya ingin tahu, Anda dulu lulusan pesantren mana? Silakan. Rasul Paulus bukan melarang bersunat, tetapi orang Yahudi seperti yang gua katakan tadi, yaitu orang Yahudi mengutamakan sunat itu sebagai jalan keselamatan bisa masuk surga. Begitu Rasul Paulus tentang akan hal hukum sunat itu, karena sunat itu hanya menuntun kepada Kristus sebenarnya, yaitu bersunat hati hingga lagi berbuat dosa karena menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itulah yang dimaksudkan Rasul Paulus itu, ya. Dan tentang Anda mengatakan Rasul Paulus itu agen daripada Romawi, sebenarnya Rasul Paulus bukan agen daripada Romawi. Rasul Paulus itu lahir dengan terdidiknya daripada didikan Gamaliel yang disegani
bangsa Yahudi sendiri, karena ketua orang Yahudi, ketua agama orang Yahudi, Gamaliel itu. Dan Rasul Paulus lah yang terdidik di bawah kekuasaan Gamaliel selaku ketua agama. Dan Rasul Paulus itu adalah sekolahnya tinggi, ya, pada zaman itu. Makanya segala kejahatan yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu telah dibalas kepada Rasul Paulus pada akhir kehidupannya. Makanya Rasul Paulus telah dipancung oleh Nero, ya. Jadi Rasul Paulus memang benar apa yang Rasul Paulus katakan, ia dipilih sejak daripada kandungan ibu, ya. Dan bukanlah sebenarnya dipilih daripada sejak awal Rasul Paulus itu untuk menjadi pengikut Kristus yang baik pada mulanya, ya. Walaupun Rasul Paulus melakukan pengkhianatan kepada Tuhan, karena Rasul Paulus tidak memahami Yesus itu Tuhan, makanya Rasul Paulus bekerja keras untuk memperjuangkan objektif dan misi orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu menganggap perjuangan mereka itu berjuang demi Allah, padahal orang-orang Yahudi juga tersilap menganggap Yesus itu bukan Tuhan. Justru itulah yang Rasul Paulus ketahui, bahwa secara pribadi Rasul Paulus itu melihat Yesus itu dengan mata kepala sendiri, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya. Makanya orang-orang Yahudi itu bukan semuanya dipilih, walaupun ditakdirkan menjadi baik pada akhir kehidupan mereka seperti Rasul Paulus, ya. Oleh karena Rasul Paulus itu dipilih oleh Tuhan, makanya Rasul itu telah didatangi oleh Yesus pada waktu Rasul Paulus mendapat kuasa dari mahkamah untuk membunuh jemaat-jemaat pengikut Kristus. Jadi Tuhan Yesus tidak mengizinkan hal itu berlaku karena banyak jemaat yang dianiaya oleh Rasul Paulus, ya. Dan akhirnya Rasul Paulus itu diutus oleh Yesus kepada orang-orang kafir dan bukan diutus untuk orang-orang Yahudi, karena ia harus membayar dosanya yang dilakukan oleh Rasul Paulus selama itu. Makanya Rasul Paulus telah menderita dalam pemberitaan penginjilan akan Yesus Kristus itu. Itulah balasan apa yang telah dilakukan Rasul Paulus selama ia menganiaya Kristus, dan setelah ia percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Rasul Paulus juga telah mengakhiri pertandingan, walaupun ia teraniaya, Rasul Paulus tetap menerima kematiannya, itu mati martir. Dan tentang sunat, Rasul Paulus itu menerangkan bahwa bersunat itu bukanlah yang utama, ya. Rasul Paulus hingga melarang orang bersunat sebenarnya, tetapi Yesuslah yang Rasul Paulus utamakan terlebih dahulu, barulah bersunat. Itu yang dimaksudkan Rasul Paulus itu, ya. Ya, begitu. Jadi jangan salah paham tentang pemberitaan Rasul Paulus itu. Andai kata kalau Rasul Paulus itu bukan bangsa Yahudi sendiri, maka masuk akal dan logika bahwa Rasul Paulus itu menentang untuk bersunat. Tetapi oleh karena Rasul Paulus itu bangsa Yahudi, dan enggaklah masuk akal kalau Rasul Paulus itu kamu katakan menentang hukum Khitan itu, ya. Jadi Rasul Paulus enggak menentang hukum Khitan itu, cuman Rasul Paulus menentang keegoan mereka, kesesatan mereka. Mereka menolak Juru Selamat itu. Mereka utamakan hukum yang kecil-kecilan daripada menerima Tuhan Yesus itu sebagai keselamatan bagi kaumnya sendiri, yaitu orang Yahudi, ya. Itu dulu, ya, Bapak Jul. Yang pertama yang perlu kamu pahami, Yesus itu tidak pernah bertemu dengan Paulus. Sebagai guru, Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Paulus, kecuali mengajarkan Paulus
dalam arti kata sebagai nabi palsu. Jadi Paulus ini menggenapi apa yang diajarkan oleh Paulus tentang nabi palsu. Pauluslah nabi palsu itu. Ya. Dia dihukum pancung kenapa? Karena memang sudah dinubuatkan di dalam Ulangan 18 ayat 20. Seorang nabi palsu yang terlalu berani mengajarkan sesuatu demi namaku, kata Allah, dia harus dihukum, dia harus dibunuh. Nah, itulah yang terjadi terhadap Paulus. Karena dia adalah seorang nabi. Ya, maka dia harus menggenapi nubuatan tentang nabi palsu. Makanya dia dibunuh dengan cara sadis seperti itu. Kamu katakan Paulus itu tidak membatalkan hukum Taurat. Siapa bilang? Kau katakan bahwa Paulus itu tidak membatalkan hukum sunat. Siapa bilang? Di dalam Roma itu jelas dikatakan, Roma 2 ayat 29 ya. Dikatakan bahwa sebaliknya seorang Yahudi yang sejati adalah orang yang hatinya berjiwa Yahudi. Dan sunat yang sejati adalah sunat di hati yang dikerjakan oleh Roh Allah, bukan yang dicatat di dalam buku. Orang semacam itu menerima pujian dari Allah, bukan dari manusia. Lalu kemudian di Roma 3 ayat 1, kalau begitu apakah untungnya menjadi seorang Yahudi? Dan apakah faedahnya menuruti peraturan sunat? Ya. Jadi Paulus itu menekankan bahwa lebih penting sunat hati daripada sunat kulub. Sementara Allah menjadikan sunat kulub itu sebagai perjanjian kekal dengan Abraham dan keturunannya. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 18, lagi-lagi si nabi palsu ini mengatakan, umpamanya kalau seorang sudah disunat pada waktu ia menerima panggilan Allah, maka janganlah orang itu berusaha menghapuskan tanda-tanda sunat itu. Begitu juga kalau seorang belum disunat pada waktu ia menerima panggilan Allah, janganlah orang itu minta disunat. Dia melarang orang yang belum sunat itu untuk disunat. Di ayat 19-nya dia katakan, sebab mengikuti peraturan sunat atau tidak mengikutinya, kedua-duanya sama, tidak berarti apa-apa. Yang penting ialah menuruti perintah-perintah Allah. Sementara sunat itu adalah perintah Allah. Jadi ini adalah kebodohan yang nyata ketika kamu mengakui Paulus itu adalah orang yang benar, sementara ajarannya itu tidak berdasar kepada firman Tuhan, tidak berdasar kepada ajaran-ajaran Yesus. Ya, kamu coba perhatikan kata kekal di dalam kitab Kejadian ayat 10 sampai ayat 14 di Kejadian 17 itu. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus wajib disunat. Itu perkataan Allah. Wajiblah dikerat kulit khatammu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan engkau, kata Allah. Anak yang berumur 8 hari harus engkau sunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dari orang asing. Intinya begitu ayat itu. Dan orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Jadi bukan di hati, tapi di daging. Itu perjanjian kekal. Ya. Kembali kepada pertanyaan saya. Anda itu tadinya di pesantren mana sih? Jawab. Yesus enggak pernah bertemu dengan Paulus. Jadi bagaimana dalilnya di dalam Kisah Para Rasul bahwa Rasul Paulus pada waktu itu bukan Rasul Paulus tetapi Saulus yang telah ditangkap oleh Yesus, ditobatkan oleh Yesus karena perbuatan Rasul Saulus itu menganiaya jemaat-jemaat. Makanya Yesus itu baru aja bangkit 2 tahun lebih kurang, baru Rasul Paulus menganiaya jemaat-jemaat pengikut Kristus, dan Kristus itu memberi pengajaran yang hakiki hanya kepada Saulus, karena Saulus menentang banget tentang ketuhanan Yesus. Karena Saulus sudah tentu mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Makanya Saulus menganiaya jemaat-jemaat
untuk dibunuh, ya. Karena makin lama makin berleluasa pengikut Kristus itu. Dan orang-orang Yahudi udah berkurangan pada waktu itu. Hingga lagi percaya tentang kepimpinan orang-orang Yahudi. Karena mengutamakan hukum-hukum sunat. Justru kebanyakannya orang-orang pada waktu itu udah dihinggapi oleh Roh Kudus dan mengerti tentang hukum dan mengerti tentang anugerah. Ya, harus dipahamkan ya bahwa sunat itu berlaku sebelum Kristus disalibkan. Setelah Kristus disalib, maka sunat atau tidak bersunat itu enggak penting, kata Rasul Paulus. Karena Rasul Yohanes telah datang untuk membaptis dalam pertaubatan. Karena baptisan air itu adalah baptisan pertaubatan. Ya, itu kesinambungan daripada hukum sunat. Ya, kalau Allah saja mementingkan sunat itu, sudah tentu Rasul Yohanes mengatakan kamu harus disunat terlebih dahulu. Barulah dibaptis dalam air dan pertaubatan. Karena pembaptisan Yohanes itu adalah pertaubatan, ya. Dan rata-rata pada zaman Yohanes banyak orang Yahudi yang telah percaya dan dibaptis, itu udah dibaptis, itu udah disunat baru dibaptis, Jul. Makanya itu bersunat atau tidak bersunat itu yang penting itu menerima Yesus. Karena Kristus sudah mati di salib, itu udah tergolong semuanya, disunat atau enggak bersunat itu tergolong semua untuk menerima keselamatan itu, Bapak Jul. Ya, meskipun Alkitab suci mengatakan itu adalah perjanjian turun-temurun, ya, tetapi di dalam Injil mengatakan hukum Taurat itu berlaku setelah Kristus belum disalib. Setelah Kristus disalib, maka hukum Taurat itu terhenti di sana. Ya, sebab hukum sivil, seremonial, dan hukum upacara-upacara itu telah dipaku di kayu salib. Itu terhenti. Tetapi tentang moralitas atau moral itu enggak disalib, ya. Termasuk pembaptisan, ya. Pembaptisan Yohanes itu dilanjutkan untuk tanda pertobatan dan bukan tanda untuk disunat. Sunat itu menuntun kepada Kristus, yaitu bersunat hati, ya, digenapi dengan baptisan air. Begitu Bapak Jul, ya. Dan nggak perlu gua utarakan di sini pesantren di mana dan bila, nggak perlu gua terangkan karena itu nggak penting gua hadirkan di sini karena gua bukan lagi Islam, ya. Karena gua katakan pun itu nggak bermanfaat langsung juga. Yang penting gua udah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meskipun ada bibit-bibit Islam di dalam diri gua, ya. Karena orang Islam yang sebenar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Itu bagi ilmu gua yang gua dapat. Karena kalau hanya kita beragama seperti agama apapun, tanpa Yesus itu adalah kesia-siaan bagi gua. Itulah paradigma yang gua dapat selama ini. Ya, Jul? Oke, Jul? Oke? Iya, oke, Jul. Ya, saya sangat maklum ketika Anda adalah seorang murtadin kemudian Anda mengaku sekarang menjadi pendeta. Maklum saya, karena tujuan Anda untuk murtad adalah menjadi pendeta, untuk mencari nafkah. Sehingga kamu menabrak rambu-rambu yang seharusnya kamu lalui, yaitu sekolah dulu, sekolah teologi, S1, S2, baru bisa menjadi seorang pendeta. Apa akibatnya kemudian? Kamu menabrak segala aturan. Aturan mainnya Tuhan kamu tabrak, aturan mainnya para nabi juga kamu tabrak. Kamu katakan,
Yesus pernah bertemu dengan Paulus. Atas pengakuan siapa? Kamu katakan Kisah Para Rasul. Lah, Kisah Para Rasul itu karangan siapa? Nah, makanya kamu menjadi pendeta KW, dalam arti kata pendeta yang hanya dilantik berdasarkan murtad, sehingga kamu tidak memiliki ilmu gitu loh. Mohon maaf ini kawan. Ketika Anda ditanyai siapa yang mengajarkan Anda bahwa Paulus itu adalah seorang rasul, Anda akan mengatakan Yesus. Mana dalilnya? Kamu katakan Kisah Para Rasul ketika dia dalam perjalanan menuju Damsik. Dia ditangkap seperti ikan oleh Yesus katamu. Kata siapa? Kata pengarang Kisah Para Rasul. Siapa dia? Lukas. Apa dasar pijakan Lukas menuliskan itu? Penyelidikan. Nah, apakah memenuhi syarat untuk menjadi firman Tuhan? Hasil penyelidikan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi, di mana penyelidikannya ini berdasar kepada berita-berita yang simpang siur dari orang yang tidak dikenal. Tentu tidak, kalau Anda berakal. Apa ajaran Yesus tentang Paulus? Nggak ada. Selain daripada nasihat-nasihat Yesus kepada murid-muridnya yang asli, akan datangnya seorang nabi palsu bernama Paulus. Apakah benar ada Yesus mengajarkan itu? Banyak. Salah satunya, kamu murtad katanya. Lalu kemudian kamu menjadi pendeta. Joel, berhenti mengatakan Kamu murtad katanya. kepada Paulus itu nabi. Paulus itu bukan nabi, Joel. Paulus itu hanya rasul. Gelar nabi itu hanya berlaku kepada perjanjian lama. Dan gelar rasul itu hanya berlaku kepada perjanjian baru. Makanya Yesus itu merangkumi segala nabi dan Tuhan. Kecuali Yesus itu aja yang disebut nabi dan Tuhan di dalam perjanjian baru. Selain daripada Yesus nabi dan Tuhan, kalau itu disebut nabi, itu enggak berlaku di dalam perjanjian baru, Joel. Kecuali itu nabi palsu seperti Nabi Muhammad. Begitu, Joel. Karena Yesus berkata, sesudah aku tidak ada lagi nabi, kata Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, Yesus adalah nabi yang pertama dan terakhir, ya. Begitu, Joel. Berhenti, Joel, mengatakan kepada Paulus itu nabi. Ya, kalau Anda mengatakan terus-menerus kepada Rasul Paulus itu adalah nabi, maka semua argumentasi Joel itu adalah gugur sendirinya. Karena menurut kacamata Kristen, Paulus itu bukanlah nabi, tetapi hanya rasul aja. Di mana sih kamu dapat ilmu seperti kayak gitu? Yang Paulus itu nabi, dan lantas kamu mengatakan Rasul Paulus itu nabi palsu. Bertobat ya, Jul, jangan klaim seperti itu. Ya, belajarlah daripada Alkitab Kristen. Jangan membaca daripada bacaan-bacaan yang hanya sesat, Jul. Mungkin Jul belajar daripada Zakir Naik, Khalil Gibran, dan sebagainya. Itu hanya menyesatkan, Jul. Ya. Dan berhubung tentang kisah para rasul yang Anda klaim, yaitu Anda meragui tentang kitab para rasul, yaitu ditulis oleh Dr. Lukas, yaitu kisah para rasul itu. Bukankah di dalam 2 Timotius ya, pasal 3 ayat 16 mengatakan, ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, itu ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, yaitu Timotius pasal 3 ayat 16.
Ya, saya baca sekali lagi ya. Saya ngomong sekali lagi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyediakan kesalahan, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, itu termasuklah kepada segala tulisan itu, termasuklah kisah para rasul itu diilhamkan oleh Roh Kudus, diilhamkan oleh Allah. Begitu, Jul. Ya, Jul. Mana mungkin kamu katakan kisah para rasul itu terkecuali daripada ilhamnya Roh Kudus, ilhamnya daripada Allah. Segala tulisan itu memang bermanfaat semuanya, Jul. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu ilham Allah. Termasuk semua di dalam kisah para rasul itu, Jul. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, Jul. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, Jul? Adakah Jul mengklasifikasikan kitab kisah para rasul itu adalah asing daripada Alkitab? Bukankah kisah para rasul itu adalah ilham Allah juga? Dan kalau ilham Allah juga, itu adalah kitab suci, Jul. Dan dapat dipercayai. Bertobat kau, Jul, ya. Jangan masuk neraka ya, Jul. Oke, Jul? Oke lah. Oke, Jul, ha? Kamu murtad katanya. Lalu kemudian kamu menjadi pendeta tanpa kamu sekolah. Makanya yang ada adalah menipu dirimu dan menipu orang lain. Kamu katakan Paulus itu bukan nabi. Saya sebagai penginjil jalanan lebih tahu dari kamu. Padahal kamu adalah seorang pendeta. Rugi kamu murtad. Ternyata kamu nggak tahu kitabmu sendiri. Masya Allah. Di dalam kisah para rasul 13 ayat pertama, di situ jelas dikatakan Paulus itu adalah nabi. Namun namanya bukan Paulus, masih atas nama Saulus. Paham? Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi. Ayo, yaitu Barnabas, Simeon, kemudian Lukius, lalu kemudian siapa lagi? Saulus. Jadi kamu gak bisa membohongi siapapun kecuali membohongi dan membodohi dirimu sendiri. Pada waktu itu di dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi, ada beberapa pengajar, yaitu Barnabas, Saulus, Lukius, dan seterusnya. Jadi Saulus itu adalah seorang nabi di dalam kitab yang kamu tenteng setiap saat. Zulkifli lebih tahu daripada Anda. Aduh, abal-abal ya, abal-abal ya kamu kawan ya. Jangan kesurupan Bu, pelan-pelan aja Bu, pelan-pelan aja ya. Allah Subhanahu wa taala adalah Dia yang mengutus para nabi. Anda ingkar, wajar. Anda kan kufur. Terhadap Yesus aja Anda ingkar, kan gitu. Anda mengatakan Allah itu membunuh. Loh, Allah menurut Anda memerintahkan membenci orang yang di luar agama Islam. Loh, Yesus aja mengatakan di dalam Lukas 19 ayat 27 konon, akan tetapi semua orang-orang yang memusuhiku, yang tidak menginginkan aku menjadi raja, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapanku. Itu perkataan Yesus yang dipraktekkan oleh Kristen. Ya, meski Kristen itu mengatakan tidak ada Kristen menjajah, tidak ada perintah membunuh dalam Kristen. Kristen itu ajaran kasih. Betul, di depan. Tapi di belakang, wow. Ayat ini yang dijadikan landasan
Agama Anda menjajah, merampok, membunuh, menguasai wilayah orang lain. Akan tetapi tentang musuh-musuhku yang tidak menginginkan aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapanku. Itu perkataan siapa? Perkataan Yesus. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan, tunjukkan mana Allahmu. Loh, Allah saya sudah membuktikan dirinya kok ada. Mengutus Musa, mengutus Abraham, mengutus Daud, Salomo, mengutus Yesus. Kurang apa lagi coba? Ayo. Ibu aja yang ilmunya nggak ada. Dikiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ada nanti pada zaman Muhammad. Allah itu tidak memiliki awal, tidak memiliki akhir. Yesus sudah diperintahkan untuk mengatakan kepada manusia, katakan Yesus kepada manusia, akulah Alfa dan Omega. Siapa itu yang dimaksud oleh Yesus? Allah. Baca ayat satunya. Baca Yohanes 12 ayat 49-nya. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan, kata Yesus. Jadi Yesus mengatakan Allah yang telah mengutusnya itu adalah Alfa dan Omega. Bukan Yesusnya yang Alfa dan Omega. Ya. Allah yang maha suci lagi maha tinggi jelas di dalam Yesaya 5 ayat 16. Dan adalah Allah maha tinggi, adalah Allah maha kudus. Di dalam bahasa Arabnya disebut subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan Allah. Kata Allah itu berasal dari kata el, al, ila, alaha. Dari bahasa Abrahamaik, bahasa Semitik. Ya, ibu harus banyak belajar. Agama Anda itu justru Tuhannya adalah Theos. Adalah Zeus, adalah Apollo, adalah Plato. Yang menyembunyikan identitasnya dengan mengambil nama Allah dalam Al-Quran. Itu yang perlu ibu pahami kalau Anda mau belajar dengan baik. Sayangnya ibu nggak pernah mau belajar. Ya. Oke kawan-kawan, karena di sini sudah pukul 24:00. Saya pamit dulu ya. Mulai dari siapa tadi? Pendeta Lugas, Triple G, Kismis, kemudian Bu Uti, kemudian siapa? Rodrido. Pesan saya kepada Anda semua, supaya Anda itu belajar dengan baik, gunakan akal. Tinggalkan agama yang mengajarkan mematikan akal sehat. Karena untuk mengenal sebuah kebenaran, filter utama yang harus dijadikan sebagai sandaran adalah akal sehat. Yang membedakan kita dengan makhluk lainnya adalah akal sehat. Kalau kita sudah tidak berakal, maka semuanya akan hancur. Sekalipun itu adalah keyakinan yang menurut kita benar, tapi menurut akal salah, maka tinggalkan. Karena kelebihan daripada makhluk Allah dibandingkan makhluk yang lain adalah manusia bisa membedakan antara baik dan yang benar, yang hak dan yang batil, dengan adanya akal yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ketika manusia tidak menggunakan akal, percayalah, jasadnya nampak seperti manusia, tetapi sesungguhnya pada diri orang tersebut itu adalah tabiat hewan atau binatang. Ingat, kenapa ada penyebutan iblis, kenapa ada penyebutan setan? Karena makhluk Allah yang suci menolak untuk taat kepada perintah Allah. Nah, kalau Anda tetap aja menolak untuk taat kepada perintah Allah, untuk menjadikan Yesus sebagai Rasul utusan Allah, dan menjadikan Allah satu-satunya sebagai Tuhan Sang Pencipta, maka Anda semua tidak ada bedanya dengan iblis. Tidak ada bedanya dengan setan yang membangkang terhadap perintah Allah. Kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku sebagai Rasulmu, utusanmu, kata Yesus. Jadi kalau Anda semua tidak mengenal Yesus sebagai Rasul, tapi justru membatalkan perintah Yesus dengan mengatakan mereka mengenal engkau satu-satunya Allah, tapi Anda mengimani Yesus juga adalah Allah, berarti Anda ingkar terhadap pengajaran Yesus. Artinya Anda tidak taat kepada perintah Rasul Tuhan. Dengan demikian Anda dengan iblis tidak ada bedanya. Itu pesan saya ya, supaya Anda belajar lagi.
Lalu kemudian kalau ada yang ingin berdiskusi secara intens dengan saya, ingin berdialog dengan saya dengan puas, ya tidak seperti ini, konsen terhadap saya, tidak malu-malu kayak siapa? Rodrigo ya kalau nggak salah namanya, atau Bernes siapa? Eh, Herbes atau Herpes. Silakan Anda masuk ke Zoom. Zoom Muslim itu ada. Masuk ke sana, temui saya atau buat janji dengan saya. Insya Allah saya akan mengajarkan Anda bagaimana pengajaran dan pelajaran yang Yesus sajikan kepada murid-murid yang asli. Paham ya, sahabat-sahabat Kristen? Terakhir saya minta maaf ketika ada kata-kata saya yang berlebihan. Itu hanya semata-mata untuk mengusir rasa ngantuk saya ya. Karena ya namanya juga kita orang kantoran kan, pulang rumah harusnya istirahat. Tapi karena saya merasa terpanggil untuk menginjili kalian, saya merasa untuk menyampaikan berita kebenaran bahwa Yesus itu adalah Rasulullah. Saya kira seperti itu teman-teman Kristen. Saya pamit. Salam beda Tuhan.